Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elintika, NPM 2375243, kelas 4B. Di pertemuan kali ini kita akan membahas Power Query. Langsung saja, untuk yang pertama itu ada pengenalan Power Query sendiri, yaitu pengalaman pengguna Power Query disediakan melalui antarmuka. Pengguna editor Power Query. Tujuan antarmuka ini untuk membantu menerapkan transformasi kebutuhan hanya untuk berinteraksi dengan sekumpul pita, yaitu menu, tombol, dan komponen interaksi lainnya yang mudah digunakan. Sedangkan editor Power Query adalah pengalaman persiapan dua data utama. Di editor, Anda terhubung dengan berbagai sumber data dan menerapkan ratusan transformasi yang berbeda dan mempertinjau dalam memilih transportasi dari UI. Kemampuan transportasi data ini umum di semua sumber data, apapun batasan sumber data yang mendasar. Saat ini ada dua Power Query yang tersedia. Yang pertama itu Power Query Online. Kemudian yang kedua Power Query for Desktop. Kemudian yang kedua itu ada transformasi. Mesin transformasi di query mencakup banyak fungsi transformasi bawaan yang dapat digunakan melalui antarmuka grafis editor Power Query. Transformasi ini biasanya sederhana, menghapus kolom atau membuat baris, atau bahkan secara umumnya dengan menggunakan baris pertama sebagai header tabel. Ada juga opsi transformasi tingkat lanjut seperti gabungan, tambahkan, kelompokkan berdasarkan, pivot, sama unpivot. Kemudian semua transformasi ini dimungkinkan dengan memilih opsi transformasi di menu, lalu menerapkan opsi yang diperlukan untuk transformasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada arus data. Power Query dapat digunakan dalam bentuk produk seperti Power BI dan Excel. Namun, menggunakan Power Query dalam produk membatasi penggunaannya hanya untuk produk tertentu. Data flows atau versi layanan yang independen dari produk tertentu di pengalaman Power Query yang berprofesi cloud. Dengan menggunakan aliran data, Anda bisa mendapatkan data dan menghubungkan data dengan cara yang sama. Nah, tapi alih-alih mengirim output ke BI atau Excel, kita juga bisa menyimpannya di output di opsi pencimatan lain seperti data first and data electrons. Dengan cara ini kita bisa lebih mudah gitu. Selanjutnya itu ada bahasa rumus Power Query M. Jadi, ada beberapa transformasi yang tidak dapat dilakukan dengan cara terbaik dengan menggunakan editor grafis. Beberapa transformasi ini memungkinkan untuk konfigurasi dan pengaturan khusus yang saat ini tidak didukung antarmuka grafis. Mesin Power Query menggunakan bahasa pembuatan skrip di belakang layar untuk transformasi Power Query. Bahasa rumus Power Query M juga dikenal sebagai IMM. Bahasa M adalah transformasi dari Power Query. Apapun yang terjadi di dalam query pada akhirnya ditulis dengan M. Jika Anda ingin melakukan transformasi tingkat lanjutan menggunakan Power Query, kita bisa menggunakan editor tingkat lanjutan untuk mengakses skrip, fungsi, dan transformasi antarmuka. Pengguna tidak dapat melakukan perubahan yang kita butuhkan. Gunakan editor tingkat lanjut dalam bahasa M untuk menyempurnakan fungsi dan transformasi yang kita gunakan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada cara penggunaan Power Query di Excel. Excel Power Query adalah salah satu fitur yang sangat banyak digunakan untuk mengolah data Excel. Excel Power Query ini awalnya diperkenalkan sebagai add-in untuk Excel 2013, kemudian tersedia juga add-in Excel Power Query untuk Excel 2010, sedangkan Power Excel 2016, 2019 maupun Excel 365 Power Query sudah tersedia tanpa perlu add-in, yakni pada menu data, get and transform data.
Nah, dengan menggunakan Power Query Excel ini, setidaknya kita dapat melakukan 4 hal. Yang pertama itu connect, transform, combine, and manage. Atau jika di Indonesia kan berarti menyambungkan, mentransformasikan, menggabungkan, dan mengolah. Untuk yang pertama itu ada sambungkan. Dengan data Excel Power Query, Anda dapat menyambungkan berbagai sumber data untuk nantinya agar dapat dikelola dengan Excel. Dan hebatnya adalah ketika sumber data diperbarui, maka data hasil olahan Power Query pun otomatis juga diperbarui. Nah, sumber data yang dapat disambungkan dari Excel ini biasanya menggunakan Power Query, diantaranya adalah tabel Excel, workbook, lembar kerja Excel, teks atau CSV, data dari website, dan data seperti MySQL, dan masih banyak lainnya yang datanya bersumber kemudian dapat disambungkan dengan Power Query. Kemudian selanjutnya itu setelah tersambung, selanjutnya kita mengolah atau mentransformasikan. Misalnya kita menambahkan kolom baru, mengurutkan data, mengubah format data, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya itu terdapat angka-angka dasar menggunakan Power Query untuk analisis data. Yang pertama itu adalah import data, yang merupakan tahapan memperoleh data dari sumber yang diinginkan. Tahapan ini menjadi langkah awal yang harus kita lakukan saat akan menganalisis data. Kita juga dapat memasukkan data yang akan kita analisis ke Excel Power Query. Kemudian yang kedua adalah load data. Ini dilakukan untuk melakukan atau membuat data pada Excel Power Query, misalnya dengan menambahkan kolom, header, membuat query data, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada merger data, yaitu melakukan merger query dengan dua pilihan. Yang pertama, inline merger untuk menyambungkan query yang sudah ada dan mendapatkan langsung hasil merger, dan intermediate merger untuk membuat query baru. Nah, oke, mungkin untuk selanjutnya untuk tutorial penggunanya mungkin akan di next video. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.